Kali ini kita akan membahas apa yang disebut dengan assembly drawing ya. Assembly drawing itu jadi kalau kita punya sebuah mesin, mesin itu kan terdiri dari bagian-bagian. Nah, itu yang disebut dengan menggabungkan beberapa bagian-bagian tersebut, itulah disebut dengan assembly. Baik. Nah, assembly drawing itu ya. Ya, jadi secara garis besar assembly drawing itu adalah komponen yang dari sebuah mesin atau sistem gitu ya, yang dimana nanti lokasi dan identifikasinya bisa diketahui dari sebuah gambar ya. Nah, contoh ini ada sebuah gambar cekam, di sini ada angka 1, 2, 3 sampai ada 9 gitu ya, sampai ada 9, itulah yang disebut dengan part atau bagian-bagian. Nah, di gambar sebuah assembly drawing pasti akan ada yang namanya bill of material atau part list gitu ya. Di sini kalian nanti bisa melihat nomor 1 itu apa. Contoh nomor 1 itu adalah base atau landasan gitu ya. Nomor 2 itu fork. Fork itu seperti mirip tempat untuk menahan nomor 7 dan nomor 8, garpu fork itu ya, fork itu punya cabang 2 seperti itu. Nah, di sini juga ada jumlahnya ya. Di sini ada required, itu adalah jumlahnya dan materialnya apa gitu ya. Contoh pos itu terbuat dari steel 1020 seperti itu. Nah, jadi nanti kalau kita ketemu dengan sebuah gambar yang seperti ini, maka kalian perhatikan juga bill of materialnya atau part listnya gitu ya, dan juga membaca partnya itu ada di mana posisinya gitu ya. Nah, di sini ada juga yang namanya sub assembly drawing. Jadi sub assembly drawing itu terdiri dari 2 atau lebih part dalam sebuah assembly. Contoh kalau kita berbicara tentang sebuah sepeda motor gitu ya, motorbike engine atau motor sebuah mesin sebuah sepeda motor gitu ya. Mesin sebuah sepeda motor kan terdiri dari, contoh kalau kalian mungkin tahu, ada torak, ada poros diferensial. Nah, di dalam sebuah torak, di dalam sebuah engine itu kalau kita berbicara sebuah sepeda motor, maka kalau sepeda motor kan dibagi menjadi mesin, rangka, roda. Nah, kayak gitu ya. Nah, yang dinamakan sub assembly itu seperti ini. Kita lihat di mesin dari sebuah motor gitu ya. Di dalam engine itu kan ada bagian-bagian lagi ya. Ada ya seperti yang disebutkan di awal, ada poros sengkol, ada torak kayak gitu ya, ada katup dan lain-lain, itulah yang dinamakan sub assembly. Jadi sub assembly itu gampangannya adalah yang membangun sebuah part. Nah, nanti part-part itu diassembly lagi menjadi sebuah bentuk utuh. Nah, seperti itu. Nah, apakah assembly drawing itu menunjukkan ukuran yang normal? Tidak ya, tapi lebih kepada menunjukkan lokasi dari partnya ya, lokasi dari partnya. Terus di sini juga how do we show the size of individual part gitu ya. Kalau kita mau melihat individual partnya, maka akan ada di detail drawing ya, dari part-part yang tersebut kayak gitu ya, dari part-part yang tadi. Kayak contoh tadi base, kalau kita ingin melihat lebih detail dari base, maka akan ada gambar detail dari part tersebut atau base tersebut gitu ya. Nah, identifikasi cara mudahnya adalah tadi ballooning. Ballooning ini adalah tadi yang ada nomor 1, 2, 3, 4 tadi itu ya. Itu namanya ballooning, dengan diberi lingkaran-lingkaran seperti tadi itu, maka kalian akan sangat mudah melihat atau mengidentifikasi, oh nomor 1 ada di situ, nomor 2 ada di situ, nanti dicocokkan dengan bill of material gitu ya, atau part list tadi yang ada di gambar. Nah, ini yang disebut ballooning itu seperti ini ya, contain part number, di sini ada part numbernya 1, 2, 3 sampai 9 gitu ya. Terus panah
leader lines ini adalah menunjukkan posisi dari part tersebut ada di mana, gitu ya. Posisi part tersebut ada di mana. Nah, di sini termasuk peletakan bagaimana menggambar sebuah balloning atau sebuah balon. Ya, kalian lihat posisinya vertikal atau horizontal, ya. Itu. Nah, di sini ada disampaikan bahwa panah itu kalau bisa jangan saling bersilangan, gitu ya. Diusahakan juga paralel, jadi rapi seperti ini. Itu paralel namanya. Nah, kita membahas di part list atau bill of material. Kalian lihat di sini ya, ada contoh di sini, ada partnya, nomor partnya, ada part name-nya, ada required-nya, ada materialnya, seperti yang saya sampaikan di depan tadi. Nah, part list itu berisi ada part number, part name, number of required, dan material of the part, gitu ya. Other information can be include, ada stock size, of material, weight, dan lain-lain, gitu ya. Nah, part are list in order of their part, gitu ya. Jadi nanti fungsi part ini juga nanti tidak sembarangan memberikan nomor, gitu ya. Biasanya diawali dari yang paling penting, gitu ya. Contoh nomor 1 langsung dipilihkan yang paling penting, ya. Dipilihkan yang paling penting. Oke, di sini ada standar part, gitu ya. Standar part itu jadi standar part itu contoh gampangnya adalah part-part yang tidak perlu digambar. Contoh kalau kita butuh mur baut ukuran 12 kayak gitu ya, mur baut ukuran 12 kita beli di toko kan banyak ya, beli di toko dan banyak. Jadi nggak perlu, tidak semua part itu nanti akan digambar detail kayak gitu ya. Jadi nanti part-part yang penting saja yang ibaratnya itu tidak dijual secara umum. Nah, di sini contoh part-part number, gitu ya. Ini lebih detailnya contoh di part number, gitu ya. Ada compression spring, diameternya berapa, panjangnya berapa. Nah, kayak gitu. Nah, ini di sini ini adalah informasi kalau kita akan membeli. Ya, kalau kita akan membeli, contoh plain washer itu adalah ukuran 7,2 kali 16 kali 1,7, jenisnya adalah 1115 steel. Itu adalah informasi yang akan kita sampaikan untuk dibelikan kalau kita mengalami kerusakan sebuah alat. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk tentang assembly drawing. Jika ada pertanyaan silakan bertanya di grup WA ataupun Telegram. Terima kasih.